Terkadang kita itu terjebak lama untuk menyusun suatu rencana, kemudian memikirkan pendekatan terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tapi tidak pernah sampai membuat kita beraksi secara real. Why? Hai, welcome to my YouTube channel. I'm Awita, teman bacamu. Hari ini aku mau sharing favorit part dari buku yang lagi aku baca, yaitu Atomic Habits. Ini bukunya karya James Clear. Nah, di buku ini ada bagian yang menarik banget dan menurutku, wah ini penting nih buat di-share nih, yaitu pembahasan tentang in motion dan in action. Nah, apaan tuh in motion dan in action? Oke, jadi James Clear di bukunya ini menuliskan sebuah eksperimen yang pernah dilakukan oleh seorang guru besar terhadap mahasiswanya. Mahasiswanya ini jurusan fotografi. Jadi guru besar ini membagi mahasiswanya ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok A dan juga kelompok B. Apa bedanya kelompok A dan kelompok B? Nah, kelompok A ini juga disebut sebagai kelompok kuantitas. Nah, sedangkan yang B ini disebut sebagai kelompok kualitas. Nah, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok A atau kelompok kuantitas, mereka akan dinilai berdasarkan jumlah foto yang mereka hasilkan. Jadi di akhir semester, guru besar ini akan menilai sesuai jumlah foto yang mereka hasilkan, yang mereka kumpulkan. Misalnya, mahasiswa dia mengumpulkan sebanyak 80 foto, maka nilainya akan 80. Kalau dia ngumpulin 60 foto, nilainya 60. Nah, kalau dia ngumpulin 100 foto, dia bakal dapat nilai 100. Nah, itu yang kelompok A. Nah, kalau yang kelompok B, mereka ini adalah kelompok kualitas. Karena kelompok kualitas, maka mereka akan dinilai hanya berdasarkan foto atau karya terbaik yang mereka kumpulkan. Nah, makanya untuk mendapat nilai A ini mereka harus mengumpulkan foto yang hasilnya mendekati sempurna gitu. Mereka hanya diberikan kesempatan untuk mengumpulkan satu foto terbaik mereka. Nah, apa yang terjadi? Ternyata guru besar ini mendapat hasil di luar dugaan. Di akhir semester, justru foto-foto terbaik itu dihasilkan oleh kelompok kuantitas, bukan kelompok kualitas. Alasannya sederhana, yaitu karena kelompok kuantitas ini mereka dituntut untuk menghasilkan banyak foto. Mahasiswa-mahasiswa ini mereka membuat foto, bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaan, menguji berbagai metode foto di ruang gelap, dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan ketika mereka bereksperimen. Nah, dari membuat ratusan foto inilah mereka mengasah keterampilan. Sedangkan kelompok kualitas, mereka hanya memikirkan, hanya membayangkan gimana caranya dapat foto yang sempurna. Nah, praktis yang mereka lakukan itu lebih sedikit dibandingkan kelompok B. Dan juga mereka tidak menggali secara maksimal teori-teori yang sudah diajarkan di perkuliahan. Sehingga hasilnya biasa aja. Nah, keadaan di mana mereka melakukan perencanaan, membuat strategi, dan juga mencari pendekatan terbaik untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menjadi sempurna, inilah yang disebut dengan in motion. Semuanya itu baik, tapi ketika kita berfokus pada hal tersebut dan akhirnya menghambat untuk melakukan action atau untuk beraksi, maka hal ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh kelompok kuantitas itulah yang disebut dengan in action, yaitu suatu perilaku yang memberikan hasil. Sebenarnya banyak banget contoh lainnya yang relate sama kehidupan kita, dan itu sesuai dengan eksperimen yang pernah dilakukan oleh guru besar. Contohnya kalau aku sendiri yaitu YouTube. Momen dimana aku nulis konten ide, terus mikirin yang bagus tempatnya di mana, mikirin lightingnya harus pakai apa yang terbaik, terus mikirin stabilizernya atau mungkin holder HP-nya, stand HP-nya harus pakai apa, mereknya apa. Nah, kalau masih dibayangkan, masih difikirkan, itu namanya in motion. Tapi ketika aku benar-benar take video kayak yang sekarang ini, terus kemudian rilis,
setelah proses edit, kemudian rilis dan bisa ditonton teman-teman semuanya. Nah, ini yang namanya in action. Itu baru satu contoh. Terus ada juga contoh lainnya, misalnya kalau penulis berarti ketika dia nulis ide-ide untuk tulisannya, mikir apa aja ya judul-judulnya atau sub dari judul-judulnya. Nah, itu namanya in motion. Tapi ketika dia sudah duduk nulis, kemudian terlihat hasilnya, nah itu yang namanya in action. Contoh lainnya lagi yaitu ada misalnya untuk seseorang yang pengen hidup sehat gitu ya. Ketika dia hanya nonton video aja, makanan apa aja yang sehat, olahraga apa aja yang dilakuin, dia lagi milih-milih apa yang harus dia lakukan untuk tahap pertama. Nah, itu namanya in motion. Ketika dia merencanakan itu baru dinamakan in motion. Nah, sedangkan ketika dia beneran olahraga, dia beneran makan sehat, nah itu namanya in action. Terkadang in motion itu memang ada gunanya, tetapi hal itu tidak akan membuahkan hasil dengan sendirinya. In motion membuat kita merasa seolah-olah sudah mendapatkan kemajuan tanpa menempuh resiko gagal. Nah, in motion juga membuat kita merasa seolah-olah sudah melakukan sesuatu, padahal kita itu hanya baru saja menyiapkan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika persiapan ini menjadi semacam upaya penundaan, berarti ada yang perlu dibenahi nih, karena kita kan inginnya tidak hanya berhenti di perencanaan saja, tetapi juga ingin sampai menerapkannya. Nah, di sini tips dari James Clear yaitu bila ingin menguasai kebiasaan atau perilaku, kuncinya adalah mulai dengan perulangan, bukan dengan membayangkan kesempurnaan. Nah, in motion itu diperlukan jika kita sungguh memerlukan perencanaan dan memiliki niat untuk belajar lebih banyak. Jadi, kesimpulannya adalah mulai dulu, ulang-ulang, baru rencanakan lebih banyak. Rencanakan untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, itu tadi pembahasan tentang in motion dan in action, perbedaannya dan contoh-contohnya, dan juga positif negatifnya. Semoga kedepannya banyak action-action yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, dan juga kita tidak terlalu memikirkan wah gimana caranya jadi sempurna. Yang penting mulai dulu, ulang-ulang, kemudian baru kita belajar lebih banyak supaya bisa jadi sempurna atau mendekati sempurna, the best version of diri kita sendiri. Bye.